Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Eka. Kali ini aku mau jelasin tentang biaya materai. Kalian semua pasti udah tahu kan apa itu biaya materai, bahkan udah sering dengar apa kata biaya materai itu. Tapi dari kalian semua tuh sebenarnya banyak juga yang belum paham apa sih biaya materai, apa sih fungsinya biaya materai, kayak gitu. Nah, kali ini aku mau coba sedikit jelasin pemahaman yang aku paham tentang biaya materai. Tapi sebelum kalian lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua teman, keluarga, dan sosmed kalian. Dan juga jangan lupa komen sebagai saran dan kritiknya untuk videoku kali ini. Arti dan penggunaan biaya materai. Mengutip dari Wikipedia, biaya materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Sedangkan, mengutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, biaya materai merupakan pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Jadi, biaya materai ini merupakan pajak atas tanda bukti suatu dokumen yang dilunasi dengan kertas materai atau materai tempel. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi materai. Fungsi materai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai, disebutkan kalau fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi, pada dasarnya, biaya materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Karena itu, dokumen berharga yang dibubuhi materai akan dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Jika dokumen tersebut ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, harus dilunasi biaya materai yang terutang. Namun, bukan berarti setiap dokumen perlu dibubuhi materai. Jika tidak dibubuhi materai, tidak akan menjadikan sebagai tidak sah, tetapi dokumen itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Subjek biaya materai. Salah satu definisi biaya materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak. Lalu, siapa yang dimaksud pihak dalam definisi ini? 1. Pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen kecuali pihak yang bersangkutan menentukan berbeda. 2. Jika dokumen dibuat secara sepihak seperti kwitansi, biaya materai terutang oleh penerima kwitansi. Selanjutnya, dokumen yang dikenakan biaya materai. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, apa sih fungsi materai itu? Biaya materai itu sering digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Tapi surat berharga seperti apa yang dikenakan materai? Berikut penjelasannya. Objek biaya materai atau dokumen yang dikenakan biaya materai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai. Berikut ini daftar dokumen yang dikenakan materai. 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian sebagai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termaksud salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termaksud rangkap-rangkapnya. 4. Surat yang memuat jumlah uang, diantaranya surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo di rekening di bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungan. 5.
surat berharga seperti wesel, promise, dan accept. 6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan nilai materai dan perbedaan penggunaannya. Mungkin kita sering melihat salah satu persyaratan dalam pembuatan dokumen berharga adalah materai 6.000. Tapi kalian semua pasti tahu kan kalau nilai bea materai itu ada lebih dari satu dengan penggunaannya pada dokumen yang berbeda-beda. Tahu kan? Tahu dong, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, berikut tarif bea materai dan pembahasan penggunaannya. Nilai materai 6.000. 1. Dokumen yang disebutkan pada poin sebelumnya, poin 1 sampai 6. 2. Surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promise, dan accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. 3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. 4. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari 1 juta. Nilai materai 3.000. Surat yang memuat jumlah uang dan surat berharga seperti wesel, promise, dan accept yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta. 2. Cek dan biljet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. 3. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta. 4. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan 1 juta. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan yang bisa aku sampaikan terkait bea materai yang ada di Indonesia, baik dari segi definisi, penggunaan, nilai materai yang digunakan di Indonesia. Semoga bisa dipahami sama kalian semua dan bisa diterapkan dengan baik. Jika ada kekurangan, aku mohon maaf, dan jika ada yang mau nambahkan, silakan komentar di bawah sini karena tujuan kita sama-sama untuk belajar. Dan terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua teman-teman dan keluarga kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.